Izin, ini mungkin kita terakhir aktivitas di Pemania. Ketua Umum Relawan Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer, mengatakan dirinya tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Soal pembubaran kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania, relawan pendukung Ganjar lainnya mengaku hal ini tak ada pengaruhnya terhadap suara pendukung Ganjar lainnya. Menurut Ketua Kelompok Sahabat Ganjar Pranowo Jawa Tengah, pembubaran merupakan hak kelompok JP Mania. Pembubaran dari itu GP Mania itu hak asasi mereka gitu. Jadi kita menurut saya tidak mau komen lebih lanjut dan lebih dalam. Ada imbasnya nggak Gus ke sahabat Ganjar terkait pembubaran itu? Tentang imbas terhadap sahabat Ganjar Pranowo SGP jelas tidak, karena sendiri lain antara GP Mania dengan SGP itu lain. Lantas apa sebenarnya alasan kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania, GP Mania, ingin membubarkan diri? Ini jawaban Ketua Kelompok Relawan Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer. Narik dukungan Ganjar sebagai capres atau hanya sebatas pembubaran GP Mania saja? Bubar, kita bubarkan diri. Tarik dukungan juga? Tetap mendukung Ganjar. Oh, Gitu kalau mendukung tetap? Seperti itu? Kawan-kawan saya gini, hak demokratik kawan-kawan saya kan nggak saya hilangkan. Misalnya saya cuma ingin membubarkan. Saya tidak mau lagi kan terlalu beban saya terlalu banyak kayak ngurus-ngurus kayak begini, kan ngurus organisasi kan kayak nggak seperti ngurus Karang Taruna. Gitu. Gubernur Jawa Tengah sekaligus politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memang banyak mendapat dukungan dari sejumlah relawan untuk maju di Pilpres 2024. Sejumlah survei elektabilitas capres pun selalu menempatkan Ganjar Pranowo di posisi 3 teratas. Meski demikian, tak serta-merta membuat PDIP memilihnya sebagai bakal capres. Karena hingga saat ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum juga mengumumkan siapa capres yang diusung oleh partai pemenang pemilu 2 periode ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo, GP Mania, akan dibubarkan. Relawan banyak diisi dari relawan Jokowi Mania atau Joman. Lalu, apa penyebabnya kelompok ini akan dibubarkan dan seberapa besar pengaruh suaranya? Mengingat di GP Mania ini berisi juga relawan Jokowi Mania. Kita akan segera ulas. Ada Ketua Kelompok Relawan Ganjar Pranowo Mania yang mau membubarkan diri nih, Bang Immanuel Ebenezer atau akrabnya disapa Bang Noel, juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi untuk menemani saya. Mas Burhan, selamat pagi. Bang Noel, selamat pagi. Selamat pagi Bayu, selamat pagi Burhan. Iya, salam sehat untuk kita semua. Bang Noel, nopo iki. Kenapa mau bubar? Jawabannya begini. Gimana untuk Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, ya, apa yang bikin Bang Noel mau bubar? Kita yang memulai lah, kita harus mengakhiri gitu, kira-kira begitulah. Ya. Soal pertanyaan publik ini memang harus saya jawab dengan baik lah ya, karena hari ini ketika kita meninggalkan Mas Ganjar kan, Mas Ganjar pada posisi tertinggi elektabilitasnya gitu loh. Artinya saya coba menyanggah soal Noel ini oportunis itu cari pemenang, cari yang paling unggul. Nah, dalam hal itu sudah terbantahkan. Kedua, saya juga ingin mengklarifikasi soal ketika saya tidak mendukung Mas Ganjar lagi, berarti saya mendukung 3 periode atau masa perpanjangan. Itu saya jawab tidak mungkin dan tidak akan saya lakukan hal itu. Dan yang gak kalah penting adalah hari ini pertanyaannya apakah benar Ganjar mau nyapres gitu kan, itu tidak terjawab sampai detik ini. Kedua, kita tidak melihat Ganjar itu punya gagasan besar buat bangsa ini. Jadi kita bingung sampai detik ini mau ngawal apanya dari Ganjar. Kita ini kan aktivis yang mau apa yang kita harapkan dari Ganjar itu ada sebuah gagasan tentang Indonesia ini ke depan, mimpi tentang Indonesia. Nah, kalau Ganjar kan yang dilarang oleh partai kan bermanuver, bermimpi kan tidak dilarang. Menyampaikan gagasan buat Indonesia ini kan tidak dilarang. Nah, itu kita tidak temuin sampai detik ini. Selama hampir 2 tahun lebih lah ya,
dalam saya mendukung Mas Ganjar. Dan itu itu menjadi beban buat kawan-kawan. Ngapain kita seperti menendang bola di tengah angin yang nggak ada artinya gitu loh. Oke. Nah, yang alasan kedua ini pernah, Anda kan juga dekat dengan Mas Ganjar, jadi sering berkomunikasi, sering diskusi. Ini nggak disampaikan sehingga kemudian bisa diselesaikan. Gini, Mas Ganjar mungkin sibuk di pekerjaannya beliau kali ya, pekerjaan beliau. Jadi ya kalaupun yang jelas saya sudah sampaikan Mas Ganjar, Mas saya izin tidak mendukung Mas Ganjar. Oh, sudah sampaikan langsung? Saya sampaikan, saya WhatsApp lah. Gitu, saya sudah apa responnya? Belum dibaca, udah dibaca tapi mungkin tidak direspon. Mungkin beliau kan kerja, mungkin memang belum siap jadi presiden, belum siap nyapres gitu. Ya pasti dijawab lah pasti. Tapi Bang Noel, ini Anda jadi kecewanya sama Ganjar Pranowo-nya karena ada beberapa hal yang tidak jalan, atau di alasan pertama saya menangkap kalau Pak Ganjar ini belum jelas, kan memang dia harus bersabar menunggu partai PDI Perjuangan. Kan pendukung juga harus sabar. Anggap aja itu sebuah hal yang harus dipertimbangkan Mas Ganjar. Tapi kalau soal gagasan dan mimpi nggak kita temuin. Gitu loh. Kita kan mau anggap aja itu kalau dia bermanuver atau dia bicara apa, itu melanggar anggaran dasar partai dan instruksi ketua umum partainya. Tapi ketika ingin menyampaikan gagasan mimpi tentang Indonesia ke depan, melanggar atau tidak kan? Tidak. Dan itu kita tidak nemuin, gitu loh. Ditambah lagi kita lihat Mas Ganjar sampai detik ini kan emang benar atau tidak sih, gini lah. Kalaupun dia tidak siap atau tidak mau nyapres, karena kendala ketakutan lah ya mungkin ya. Karena kita tidak mau mendapatkan pemimpin tidak punya keberanian. Sampaikan aja sih, kita butuh pemimpin ke depan itu 2024 itu pemimpin yang punya nyali lah ya, nyali mengawal mimpi Indonesia, nyali dalam pihakan gitu. Kita mau bener-bener kayak Jokowi banget lah, kan dulu harapan kita, ekspektasi kita Ganjar ini sosok yang mampu melanjutkan kepemimpinan Jokowi, makanya dulu kita bilang Ganjar the next Jokowi. Nah ternyata itu tidak ada di Ganjar. Kalau pemimpin penakut jangan pernah berharap mimpin republik ini, karena bangsa ini ke depan ini gerombolan bandit garong itu masih mendominasi dalam ruang-ruang ekonomi kita. Nah Pak Jokowi itu luar biasa dengan fokus kerja beliau. Kita nggak nemuin lagi bangsa ini seperti Pak Jokowi yang punya ketangguhan, punya prinsip, punya daya kerja yang luar biasa. Di Ganjar nggak ada hal itu, nggak saya temuin. Pak Ganjar nggak kita hubungi memang, tapi pasti nanti ada jawaban-jawabannya dari apa yang disampaikan Bang Noel. Saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, ini organisasi yang sejak awal muncul lebih dulu ini, GP Mania-nya Bang Noel ini. Apakah ini akan menjadi pengaruh dengan segala alasan yang tadi disampaikan Bang Noel menurut Mas Burhan? Begini Mas Bayu ya, kalau misalnya pembubaran GP Mania oleh Noel diikuti oleh banyak relawan pendukung Ganjar yang lain, jadi mereka rame-rame melakukan aksi pembubaran relawan politik pendukung Ganjar mengikuti apa yang dilakukan oleh Bung Noel, mungkin saja akan menimbulkan efek demoralisasi, terutama keyakinan apakah Ganjar masih solid atau tidak di tingkat mesin. Nah, tetapi kalau hanya berhenti di tingkat Bung Noel, saya tidak yakin punya efek elektoral yang besar untuk menggerogoti dukungan terhadap Ganjar. Karena bagaimanapun kalau kita lihat track record Bung Noel, ini kan agak eksentrik nih. Bung Noel ini berbeda dengan banyak relawan politik Jokowi yang lain maupun relawan politik pendukung Ganjar. Jadi misalnya dalam beberapa hal gitu ya, ketika Bung Noel menjadi saksi meringankan buat Bung Munarman, itu kan banyak dikecam oleh relawan yang lain. Kemudian ketika misalnya Bung Noel secara terbuka menolak gagasan 3 periode atau penundaan pemilu, itu juga banyak bertentangan dengan sebagian relawan pendukung Jokowi yang lain. Jadi
aksi atau sikap Bung Noel yang semacam ini sedikit banyak menimbulkan ya kesan bahwa Bung Noel tidak satu langkah dengan banyak relawan yang lain, dan karenanya ketika akhirnya secara formal Bung Noel memisahkan diri dengan barisan pendukung Ganjar, mungkin tidak terlalu banyak berdampak terhadap soliditas pendukung Ganjar yang lain. Bung Noel, Anda punya tanggapan bahwa Anda berharapnya ini diikuti banyak pendukung Ganjar yang lain atau enggak, ini saya aja, Bung Noel? Saya rasa gini, ini cukup saya aja lah, jangan, karena kita tidak mau juga menggembosi Mas Ganjar. Enggak, itu enggak baik. Karena saya tidak mau perjuangan saya itu didasari oleh kebencian, penggembosan, dan lain-lain. Saya nggak punya kepentingan itu. Kalau saya mau sebagai seorang oportunis, saya lebih memilih bertahan untuk mendukung Ganjar, karena elektabilitas Mas Ganjar sampai detik ini paling tertinggi di antara semua kandidat-kandidat yang lainnya. Nah, tadi apa yang disampaikan Bung Burhan itu yang menarik sekali. Yang jelas, kita tidak punya kepentingan apapun terkait dengan apa yang saya lakukan. Toh JP Mania yang lain, kawan-kawan anggota saya, tetap saya persilakan untuk mendukung Mas Ganjar. Oh, begitu. Enggak ada, saya bilang, oh jangan, enggak. Dan saya mengingatkan sekali lagi, jangan, kalau kita tidak suka dengan Mas Ganjar, jangan membuat apa yang namanya ujaran kebencian. Cukup mengkritik, saya bilang. Misal kayak saya, Ganjar tidak punya gagasan. Nah kan ini kritik, gitu loh. Nah semoga aja setelah kritik saya ini, Mas Ganjar semakin teradrenalin lah ya untuk menyampaikan gagasan-gagasannya ke depan tentang Indonesia. Oke. Gitu. Iya, Mas Burhan, saya kembali ke Mas Burhan nih. Anda pasti punya analisa kenapa Bang Noel yang eksentrik ini, Bang Noel Anda memang eksentrik ini ya, sampai mengambil keputusan seperti ini begitu. Dan nggak pernah Anda lakukan di dalam pendukungan terhadap yang lain-lain begitu, termasuk untuk Pak Jokowi, fight sampai akhir. Nah, ketika Anda kemudian nggak mau lagi, itu jadi pertanyaan kan begitu. Anda punya, Mas Burhan, Anda punya analisa beberapa yang saya browsing sebelum saya ngobrol pagi ini dan mendengarkan kemarin malam juga di program Kompas TV yang lain, ada yang senang, pendukung Ganjar yang lain senang karena katanya GP Mania di bawah Bang Noel ini sering menekan partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan, sedemikian rupa. Nah, hal semacam ini bisa jadi bikin kesel Bang Noel, akhirnya ya udah deh saya bubarin aja, Bang Burhan. Gini, kita sebenarnya menunggu alasan yang betul-betul meyakinkan. Yang tadi kurang meyakinkan ya. Mengapa GP Mania dibubarkan? Tadi saya masih belum merasa teryakinkan. Alasan dua yang disebut oleh Bung Noel tadi belum memuaskan saya atau pemirsa. Ya, nah, alasan yang pertama kan berkaitan dengan tadi disebut ya, Ganjar tidak mengungkapkan mimpi atau gagasan besar mengenai Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah gagasan Ganjar yang tidak ditemukan oleh Bung Noel itu baru belakangan, atau sebelumnya memang Bung Noel tidak menyadari bahwa memang Ganjar belum mengungkapkan mimpi-mimpinya tentang Indonesia? Kok kesannya baru kenal belakangan gitu. Padahal kita tahu memang Ganjar Pranowo mungkin statusnya sebagai gubernur itu agak terbatasi ya untuk menyampaikan mimpi-mimpi besarnya sebelum fatwa politik dari Megawati diberikan. Dan jangan lupa, kalau terkait dengan keberanian, Pak Jokowi sendiri baru Maret 2014 setelah surat atau perintah yang ditandatangani oleh Bu Mega menyebutkan Pak Jokowi sebagai capres, baru kemudian Pak Jokowi secara terbuka ya kerja politik untuk Pilpres pertama kali 2014. Sebelumnya juga persis seperti yang dilakukan oleh Ganjar sekarang. Jadi Pak Jokowi, menurut saya Pak Ganjar juga banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika perintah resmi dari partai belum diberikan kepadanya. Jadi, Mas Burhan, Bang Noel, tanggapi dulu dong itu. Ya, mungkin itu benar apa yang disampaikan Bung Burhan. Tapi gini, kalau kita mau melihat lagi mengacu dari apa yang menjadi referensi kita soal Jokowi 2014, Jokowi itu melakukan tindakan-tindakan politik yang di mata publik itu bisa dirasakan. Nah, Ganjar apa? Jawa Tengah apa yang bisa yang menonjol lah,
yang menonjol apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ganjar terkait misalnya kayak hari ini. Angka kemiskinan provinsi, kalau nggak salah Mas Ganjar itu Jawa Tengah itu nomor 2. Gitu. Di sisi lain kita lihat kesan Mas Ganjar itu tipikalnya mau dikaitkan dengan Jokowi itu jauh sekali Mas Burhan. Itu kita tidak temuin. Gitu. Nah makanya saya bilang ini susah. Memang saya harus jujur, saya sangat merasa bersalah ya ketika tidak bisa mampu mengidentifikasi Mas Ganjar ini. Tadi apa yang Mas Burhan sampaikan. Noel tidak tahu. Iya ternyata saya tidak tahu. Jangan-jangan memang Mas Ganjar memang tidak punya gagasan buat Indonesia ke depan gitu kan. Kita tidak butuh pemimpin boneka ke depan gitu loh. Kita udah cukup lah bangsa ini dengan dampak polarisasi 2017-2019. Kita tidak mau lagi demokrasi kita didikte oleh kelompok-kelompok yang selalu menarasikan kebencian. Kayak tadi Mas Bayu bilang ada penolakan, ada orang yang gembira dengan saya keluar. Saya tahu kelompok itu kelompok Cokro TV, Mas Bayu, yang selama ini menarasikan kebencian-kebencian, tidak ada gagasan. Kalau nggak kebencian ya bully, kalau nggak bully ya kebencian. Kita lihat Ganjarian dipimpin Guntur Romli, kemudian itu ada Ganjaris, ada si Mas Joprai. Itu kan kelompok Cokro TV semua. Nah itu akan menjadi beban buat Mas Ganjar nantinya. Kenapa? Publik akan melihat, oh ini orang-orang ini yang tidak pernah menginginkan namanya rekonsiliasi. Orang-orang ini yang selalu menarasikan kebencian-kebencian atas dasar konten. Mereka bukan aktivis ini YouTuber-YouTuber. Makanya saya bilang, Ganjar ini mau jadi Presiden Republik Indonesia atau mau jadi Presiden YouTuber Indonesia. Gitu. Kalau Presiden YouTuber Indonesia ya nggak apa-apa lah, bikin konten terus Mas Ganjar, misalnya kayak makan bakso sendirian, difoto jarak jauh, kemudian lari hidup sehat sendirian difoto. Nah, kan kerja-kerja YouTuber gitu, bikin narasi-narasi, bikin konten-konten lah. Saya rasa kalau seandainya mau jadi Presiden YouTuber Indonesia, saya rasa dengan rasa hormat bangsa ini akan mendukung Mas Ganjar jadi YouTuber aja lah daripada jadi Presiden Republik Indonesia. Kayak gitulah kira-kira Mas Bayu. Oke, kita sudah dengar dan nanti akan ditanggapi juga oleh Mas Burhan berkaitan dengan alasan Bang Noel tadi. Tetap bersama kami. Saya jeda sebentar. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia di ruang sidang pleno MK dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemohon Devika Hovel secara daring. Devika mengatakan, yuridiksi universal dalam hukum internasional tidak memberikan pengecualian dalam kejahatan internasional meskipun negara tersebut memiliki pengadilan dengan prinsip kekebalan yang dimiliki oleh pejabat publik tingkat tinggi. Dalam melaksanakan yurisdiksi universal, maka pengadilan tentu harus juga menghormati prinsip kekebalan dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa pejabat-pejabat publik tingkat tinggi seperti kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri mendapatkan kekebalan dari yurisdiksi negara lain baik dalam hal perdata maupun pidana. Dan tidak ada pengecualian dalam hal kejahatan internasional. Seorang individu akan kehilangan kekebalannya setelah dia selesai mengampu jabatannya. Ahli pemohon lainnya, CAWL, juga mengungkapkan bahwa yurisdiksi universal harus dilaksanakan secara konsisten atau sejalan dengan hukum internasional dan oleh negara yang membuatnya. Yurisdiksi universal harus dilakukan sebagai pilihan terakhir dan merupakan upaya tambahan terhadap negara teritorial tempat terjadinya kejahatan atau prinsip kebangsaan dari pelaku atau korban. Panji Erawan, Hendy Prasetya, MKTV News melaporkan. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Ni buatkan movie sedap selection. Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy.
cobain yang sedapnya Korea. 진짜 plus. Korean cheese보다 네 favoritnya Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya. Juga ada yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Kedas, 맛있다. Misadap selection. Dirty Wings Food. Kalau buat traveling nih, nyamannya bayar-bayar pakai kartu Visa. Bayar di sini, di sana, tap aja. Nikmati mudahnya transaksi non-tunai pas traveling. Banyak promo menarik dari Visa di destinasi tujuan favoritmu. Traveling kemanapun yang kamu mau, bisa. Karena Visa aman dan diterima di seluruh dunia. Tunggu apa lagi? Siapkan diri buat traveling lagi dengan Visa. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Saudara, kita sambung lagi berkaitan dengan pembubaran GP Mania yang diprakarsai oleh Bung Noel Emmanuel Ebenezer yang hadir sebagai narasumber, dan juga Burhanuddin Muhtadi hadir juga untuk mengomentari, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, apa yang disampaikan Bang Noel ini sebagai sebuah alasan, menurut Anda ada benarnya atau sedemikian rupa? Saya sih melihatnya begini, dalam kontestasi politik kita di dunia bahkan, tampil di media sosial kan juga bagian dari upaya untuk terus berada di radar masyarakat begitu dalam survei dan lain-lain. Kemudian tidak mudah menjadi pemimpin sebuah daerah di Indonesia. Ya betul 2 tahun, tapi daerahnya daerah mana dan lain-lain sedemikian rupa juga bukan kemudian bisa dipukul rata, semua harus ada sesuatu. Mas Burhan. Ya, pertama sebagian dari kritik Bung Noel itu ada justifikasinya. Menurut saya penting juga buat Mas Ganjar sebagai calon pemimpin nasional untuk melakukan sebagai masukan. Ya, sebagai masukan. Kritik yang baik itu kan bisa menjadi vitamin yang menyehatkan. Misalnya soal pencitraan yang terlalu berlebihan di media sosial dan kurang menampilkan kinerja atau gagasan berkaitan dengan Indonesia masa depan. Itu satu kritik yang valid ya. Dan saya kira bukan hanya kepada Ganjar, kepada semua calon pemimpin nasional, itu harus membuka proposal kebijakan macam apa yang ditawarkan untuk Indonesia yang makin kompleks di tengah tantangan global. Dan itu nggak mesti menunggu restu dari sebuah partai politik, itu bisa disampaikan sedemikian rupa, Mas Burhan? Ya, bisa kan, bisa dikemas dalam banyak hal, dalam bentuk buku misalnya, dalam bentuk seminar dan seterusnya. Tapi saya, Bung Bayu ya, itu masih pengen mengorek. Mengapa GP Mania dibubarkan? Padahal kalau kita lihat kan deklarasi resminya bulan November 2022 di Tawangmangu, tempat kelahiran Bung Ganjar Pranowo, oleh Bung Noel sekaligus gitu ya, langsung Bung Noel yang mendeklarasikan dan kemudian diikuti oleh deklarasi di beberapa tempat. Kan usianya baru kurang lebih 3 bulan. Ya. Nah, enggak Burhan, enggak, itu udah lama kita dari tahun 2021-an. Oh. Resminya kan 2022 bukan? Enggak, itu di Jawa Timur kita. Deklarasi pertama di Jawa Timur. Soalnya di media disebutkan deklarasi pertama di tempat kelahiran. Enggak. Itu waktu itu kita menyambut ulang tahun Mas Ganjar 28 Oktober. Oh, jadi jauh lebih dari itu. Oke. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau jauh ya, pertanyaannya nih. Ada 2 yang perlu dijawab. Apakah pembubaran ini karena Ganjar Pranowo ataukah karena perubahan preferensi Emmanuel Ebenezer?
Nah, ini penting untuk ditanya. Bang Noel. Karena kalau sebentar Bung Bayu, maaf. kalau alasannya Ganjar Pranowo, kan Bung Immanuel udah kenal Ganjar Pranowo sejak lama. Tadi bahkan disebut sejak 2021, deklarasikan memperjuangkan Ganjar Pranowo sebagai the next president. Tadi pengakuannya kan sejak 2021. Masa baru tahu tanda kutip kelemahan Bung Ganjar beberapa hari terakhir? Nah, atau jangan-jangan yang kedua, ya, mungkin ada perubahan preferensi. Mungkin Bung Noel melihat ada capres lain yang dianggap lebih berani atau lebih punya nyali. Saya tidak tahu. Ini yang saya ingin tahu, apakah sebab yang pertama kemudian beralih, ataukah karena perubahan sikap dan posisi Bung Noel kemudian mencari justifikasi dengan mengatakan Ganjar tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin karena tidak punya nyali dan proposal kebijakan. Nah, itu mana yang pertama, mana yang sebab, mana yang akibat. Itu yang perlu kita dengar. Gitu. Iya. Yang jelas tadi apa yang disampaikan Bung Burhan. Ternyata Bung Burhan ini lebih tahu soal Ganjar sebetulnya, tapi dia tidak mengungkapkan ke saya. Tapi yang jelas tidak memiliki proposal perubahan itu sendiri, gagasan dan sebagainya. Soal preferensi lantas kemudian saya harus memilih kandidat yang lain, itu udah pasti. Saya sampaikan. Nggak mungkin model kayak saya, makhluk politik model kayak saya ini diam diri dalam melihat kontestasi politik 2024. Tapi yang paling penting, nggak kalah penting adalah ketika saya tidak mendukung Mas Ganjar lagi posisinya lagi tinggi-tingginya ya, bukan lagi posisinya lagi lemah. Jadi ketika ada orang coba melihat saya sebagai seorang oportunis, itu sudah saya sanggah ya. Mas Ganjar itu lagi tinggi-tingginya, sama halnya ketika saya mengambil pilihan untuk membela sahabat saya Munarman. Posisi saya lagi komisaris utama dengan gaji yang puluhan juta, mendapatkan bonus segala-galanya. Saya harus ngambil pilihan-pilihan yang tidak populer kayak begitulah. Tapi inilah seorang kalau kita sebagai aktivis harus mampu ngambil risiko pilihan apapun, dan saya harus bertanggungjawabkan. Sama halnya hari ini ketika saya membubarkan JP Mania, ya saya harus bertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinan politik saya. Kayak gitulah kira-kira Bayu dan Mas Burhan. Jadi saya konfirmasi, Anda akan berpindah ke calon presiden yang lain nantinya. Sekarang sudah punya preferensinya? Ya, kalau ditanya, kita kan rumuskan kembali ya, mana yang layak untuk kita dukung. Yang jelas, kalau ke depan ini pasti kita coba coba rumuskan lah mana yang pantas untuk mimpin Indonesia ini. Yang pokoknya standar harus punya keberanian lah. Gitu. Karena ini kita melawankan para kleptokrasi ini gila-gilaan. Kita ngadepin mafia judi online, mafia narkoba, mafia pupuk, mafia tanah, apalagi tadi juga Pak Jokowi sampaikan illegal mining gitu loh, mafia pertambangan. Jadi berani nggak ngelawan ini? Bang Noel, ini betul-betul Anda, saya menyebutnya Anda kecewa terhadap Pak Ganjarnya, bukan gara-gara yang seperti saya baca di beberapa artikel di media begitu. Ini karena Anda sering mojok-mojokin PDI Perjuangan dan lain-lain, bukan itu? Gak ada, mana apa kita mojokin PDIP. Itu sikap atau narasi yang diciptakan oleh Cokro TV yang mantan kader partai bocil. Oke, saya mengerti. Itu saja saya mau ingin konfirmasi. Tapi sedikit mengulangi dan mempertegas yang Mas Burhan sampaikan. Mentor saya itu PDIP semua. Ya. Senior saya itu dari PDIP. Oke. Nah, kalau begitu Bang Noel, kan Anda udah mendukung sejak awal, dan itu bukan pada saat, kalau kita menghitung ketika deklarasi GP Mania, itu kan sebelumnya deklarasi pun Anda sudah pasti berkomunikasi dan sempat meyakini Ganjar Pranowo nih yang akan saya dukung. Nah, sampai hari ini, sejak waktu itu sampai hari ini, itu nggak pernah Anda bisa berkomunikasi sedikit, memberikan sedikit perubahan. Kan itu yang dibutuhkan oleh seorang calon pemimpin. Orang-orang yang berani bersuara, memberikan masukan berbeda, sehingga calon yang dipimpin itu makin lengkap. Nggak mundur, kalau menurut saya. Gini, saya yakin Burhan ini punya jaringan lah di Jawa Tengah. Emangnya Ganjar mau diajak diskusi? Emangnya Ganjar mau mendengar omongan orang? Kalau dari sekelas Anda, Mas Burhan, masa enggak? Enggak mau? Halo, Bang Noel atau Mas Burhan? Itu yang pernah disampaikan siapa waktu itu ya? Kemelinti.
si Trimet ya itu karakternya Ganjar. Tapi itu kan kritik ya, kita kritik karakter Ganjar yang sok ngajarin, angku, sombong, kayak gitu, yang nggak mau dengar orang, merasa pintar sendiri. Sebetulnya Ganjar tunjukin bahwa dia bukan tipikal yang begitu. Apalagi dia seorang politisi, calon pemimpin. Pemimpin terus bisa mampu mendengar. Tidak apalagi ini. Salah satu yang saya kritik juga, Ganjar tidak punya loyalitas. Pemimpin harus punya loyalitas, dan loyalitas itu dua arah, tidak dengan satu arah. Jangan juga kita berharap kita loyal ke dia tidak punya loyalitas ke kita. Sama hal ini pernah terjadi ketika Eko Kun tadi menghina, itu Ganjaris ya, ketua umum Ganjaris dulu menghina istri seorang ulama NU, yang akhirnya membuat kawan-kawan Nahdliyin marah dan kecewa. Pernyataan Ganjar apa? Saya nggak kenal tuh dengan Eko Kun tadi. Padahal banyak setiap acara foto Ganjar dengan Eko Kun tadi. Kalau saya bilang Ganjar ternyata pembohong, kan kasihan. Itu merusak citranya Ganjar sebagai pemimpin, gitu loh. Ya begini-ginilah. Yang maksud saya gini, ini era industri digital, era digitalisasi ini jangan berbohong. Karena jejak digital itu nggak bisa dibohongin. Gitu loh Bayu. Ya, sekali lagi tapi saya ingin konfirmasi, Anda sudah berupaya untuk berkomunikasi, memberikan masukan, tapi bagi Anda itu ternyata tidak membuahkan hasil. Begitu Bung Noel ya, kepada Pak Ganjar. Ya udah kira-kira begitulah. Mudah-mudahan ini jadi masukan kan buat Pak Ganjar dan juga pemimpin yang lain. Kalau ada pendukung-pendukung keras, die hard kayak Bang Noel ini, coba didengarkan. Tapi Mas Burhan, upaya-upaya pendukungan dan kemudian bisa jadi orang seperti Bang Noel ini akan berpindah sedemikian rupa dalam perpolitikan nasional. Bagi para calon-calon nih begitu, bagaimana sebetulnya kita bisa melihatnya secara garis besar dalam politik kita menjelang Pilpres 2024, Mas Burhan? Ya, begini Bung Bayu ya, jangankan relawan politik yang relatifly kurang terstruktur ya dibanding partai politik, aktivis partai pun itu mudah berpindah-pindah partai, mudah pindah-pindah afiliasi. Kita mengenal istilah kutu loncat ya untuk menyebut beberapa kawan partai yang punya histori pindah partai sering sekali gitu ya. Jadi saya sendiri tidak terlalu kaget ya dengan fenomena semacam ini, karena relawan dari sisi struktur dan organisasi kan lebih loose ya ketimbang partai. Bahkan partai pun ketika sudah menetapkan capres resmi itu belum tentu diikuti oleh kadernya. Kita misalnya bisa melihat tahun 2004 ketika Golkar memutuskan Pak Wiranto sebagai capres, itu Pak Yusuf Kalla yang notabene adalah elit partai Golkar itu justru menjadi pendamping Pak SBY. Kemudian diikuti oleh sebagian pendukung atau pengurus Golkar yang lain. Termasuk misalnya dalam kasus Pilpres 2009, 2014, 2019 itu selalu ada gitu ya semacam variasi dukungan di antara elit partai. Nah kalau kemudian partai yang terstruktur aja seperti ini gitu ya, kita tentu tidak bisa gitu ya memaksakan pilihan atau preferensi orang harus sama. Nah, tentu saja publik yang akan menilai soal apakah ini sebentuk komitmen yang kurang tegas atau loyalitas atau konsistensi, itu kan publik aja yang menilai. Ataukah memang mereka bisa menilai atau memahami, merasionalisasi alasan yang diberikan oleh Bung Noel, silakan publik yang jadi hakimnya. Kalau Anda Bung Noel, apa yang sebenarnya Anda ingin sampaikan? Kepada siapa sebenarnya pesan pembubaran GP Mania ini Anda ingin sampaikan, dan apa key message-nya itu, Bung Noel? Ini, saya punya tanggung jawab moral dan politik dalam tindakan politik saya. Pembubaran itu saya sampaikan pertimbangannya yang tadi saya sampaikan awal. Ganjar tidak memiliki gagasan buat Indonesia ke depan. Kedua, Ganjar tidak punya keberanian. Kita butuh pemimpin yang punya nyali lah. Nyali tak usah melawan partai. Nyali bukan melawan ketua umumnya. Nyali untuk menyampaikan gagasan aja, tak usah ribet-ribet lah. Gitu loh. Karena 2024 nanti, banyak kerjaan-kerjaan Jokowi, saya yakinin itu akan diganggu. Berani nggak dia bilang, saya akan mengawal legasinya Presiden Jokowi. Apalagi saya pendukung garis kerasnya Jokowi. Gitu. Itu aja deh, tak usah ribet-ribet. Gitu loh. Itu tidak kita dapatkan. Ya. Dan Anda nggak mau nunggu. Jangan-jangan nanti pada saatnya itu sebenarnya akan terjadi. Dan itu nggak mungkin terjadi di Ganjar.
Saya yakinkan Oh, Ganjar ya? tidak punya nyali. Oh. Oke, baik. Kita dapatlah pesannya dari Bung Noel yang hari ini akan membubarkan GP Mania dengan alasan-alasannya. Dan kita tunggu kiprahnya yang lain yang pasti akan eksentrik lagi. Setuju ya Bang Burhan? Mudah-mudahan Iya, nanti kita akan tunggu dan kemudian kita akan diskusi lagi di kesempatan. Tapi satu Bung Bayu yang saya monggo. harus kasih respect pada Bung Noel. Oke. Beliau ini kan pendukung daihatnya Pak Jokowi ya, tetapi ketika ada sebagian elit pendukung Pak Jokowi yang meneriakkan 3 periode atau penundaan pemilu, Bung Noel ini berdiri paling depan menolak. Yeah. Karena kalau misalnya daihat atau pendukung yang oportunis yang ingin mencari kenikmatan ya dari perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi, saya kira akan banyak yang mendukungnya. Ternyata Bung Noel tetap tegak lurus dengan konstitusi, itu saya harus salut ya. Oke, tetap eksentrik ya. Jadi jadi Emmanuel Ebenezer sebagai presiden 2024. Presiden relawan. Presiden relawan, siapapun nanti yang ada di sana. Saya terima kasih untuk diskusi kita pagi ini dan makin kaya wawasan kita berkaitan dengan cara berpikir relawan seperti Bung Noel. Terima kasih Bung Noel. Siap. Mas Burhan, terima kasih Mas banyak. Bayu, Om Burhan, thank you bro. Selamat pagi, salam sehat. Siap. Ya.